Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahirin Nur, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024 dari LPTK Sultan Ahmed Ian Gorontalo. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran problem basic learning. Selamat menyaksikan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, maka terlebih dahulu disiapkan dulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, silakan nak maju ke depan, siapkan. Siap untuk belajar? Siap! Satu, Ya, berdiri semua. dua, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tiga, baca doa belajar. Baik, jadi anak-anakku sekalian, dengarkan namanya ya. Pak Ustaz akan absen. Jadi siapa yang disebutkan namanya diangkat tangannya ya, sambil bilang hadir Pak ya. Baik, Andika Ismail, Adisa Rizky Jumedi, Ahmad Rizky, Adiba Sakila, Hadir, Pak. ya, Adinda Putri Iriani, Tidak ada. Abdal Abdillah, Tidak ada. Afika Silmi Ramadhani, Almeira Sanu, apa lagi? Sheikh Abdar Abdullah, Manatan, Az-Zikra, ada Muhammad Akil, Tidak ada. apa nanti ada kan? Nur Fadillah, baik. Sabitri Ramadhani, Tidak ada. Zakira, jadi sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran, maka Pak Ustaz mau bertanya kepada kalian semua, ya. Pertanyaannya itu, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada? Angkat tangannya, besar suaranya. Ada yang masih ingat? Ada. Ya, silakan nak. Mengenal Tuhan kita. Jadi pembelajaran kita minggu lalu adalah
tentang mengenal Tuhan kita. Mengenal Tuhan kita. Anak-anakku sekalian, sebelum saya membagikan LKPD, maka terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya. Baik, sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, kita ulangi kembali karena belum ada semangat yang membara, ya. Baik, kita ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya. Jadi saya akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1. Mana kelompok 2? Ya, ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 ya. Kelompok 4. Ya. Jadi yang saya bagikan itu adalah LKPD untuk dikerjakan. Nah, dikerjakan selama 10 menit ya. Ya, silakan ditulis. Nanti Pak Ustaz akan pantau kalian. Oke. Ya, dikasih Pak Ustaz. Ya. Tidak gitu. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang akhlak terhadap orang tua. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang akhlak terhadap orang tua, yaitu yang pertama adalah mampu menulis dan menjelaskan akhlak terhadap orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu menjelaskan pengertian akhlak terhadap orang tua. Yang ketiga yaitu dapat mengidentifikasi ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi anak-anakku sekalian, siapa yang selalu berbakti kepada orang tuanya? Siapa? Siapa orang tua kita? Siapa orang tua kita? Yaitu ayah dan ibu. Siapa orang tua kita? Ayah dan ibu. Baik, di sini akan saya jelaskan. Jadi perhatikan di atas, nak. Di sini ada tentang pengertian berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah menunjukkan sikap sayang dan patuh kepada keduanya. Jadi yang keduanya itu adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Karena kedua orang tua telah menyayangi kita dengan ikhlas. Kenapa seperti itu? Karena setiap apa yang kita minta sama orang tua kita pasti nak belikan kita. Jadi, kalau minta kita beli tas, nak belikan kita tidak? Nah, apa kita bilang sama orang tua kita? Bu, minta kado dibelikan tasku karena rusak mi tasku. Apalagi contohnya? Ada lagi yang lain? Minum. Hah? Membelikan botol air minum. Kelompok 3 ada lagi yang lain dari yang di belakang. Apa contohnya, nak? Kalau kita meminta kepada orang tua, apa? Untuk dibelikan tempat pensil. Kelompok 4, tempat kita duduk, nak? Tidak boleh seperti itu. Apa yang kita minta biasanya sama orang tua? Untuk memberi buku, ya.
Baik, selanjutnya di sini adalah yang kedua tentang ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama berkata lemah lembut kepada orang tua. Bagaimana cara berkata lemah lembut? Apakah syaratnya harus dikerasin? Syaratnya harus dibesari? Jadi kalau kita berkata lemah lembut, misalnya kalau kita ketemu sama orang tua kita, apa yang kita bilang? Pak, saya mau berangkat ke sekolah dulu, Pak. Jadi pada saat kita berangkat ke sekolah harus dicium apanya? Dicium tangannya, harus kita saling, ya, sebelum kita berangkat ke sekolah, karena semua itu adalah rahmatnya bagi kita supaya kita selalu diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan, diberikan kepintaran. Jadi bukan hanya langsung saja berangkat ke sekolah. Jadi seperti itu ya. Yang ketiga di sini adalah tentang bagaimana menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Di sini sikap berbakti kepada orang tua yaitu senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Apa kebaikannya orang tua kita? Ada. Apa kebaikannya orang tua kita? Memberi hani. Memberi hani. Memberi apa? Yang kita mau. Iya. Ada lagi yang lain? Kelompok satu, ada yang tahu apa kebaikannya orang tua? Apa kebaikannya orang tua? Iya, silakan nak. Kebaikannya orang tua itu adalah peduli sama kita. Jadi itu adalah menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua, karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi siapa yang selalu berbakti kepada orang tuanya, maka di akhirat kelak dia akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Surga. Ya, siapa yang sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Baik. Kalau begitu kelompok satu dulu yang bertanya. Ya, besar suaranya. Ya. Apa yang dimaksud berbakti pada orang tua? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud berbakti kepada orang tua? Kelompok dua, bisa? Ya, silakan berdiri. Dorong dibesar suaranya. Jawaban dari kelompok dua, pertanyaan dari kelompok satu. Apa yang dimaksud berbakti kepada orang tua? Jadi jawabannya dari kelompok dua mengatakan bahwa mendengarkan dan menghargai nasihat dan keputusan mereka. Ada yang lain dari kelompok lain, kelompok tiga? Ada yang bisa kelompok tiga menjawab dari pertanyaan kelompok satu? Angkat tangannya. Ya, silakan nak berdiri, besar suaranya. Ya. Di nomor dua apa di situ? Nomor satu lah. Ya, sudah. Ada lagi dari kelompok 4 menjawab pertanyaan dari nomor 1. Bukan saya Pak. Lain lagi.
Dari kelompok Pak, ada yang bisa menjawab? Memberikan dukungan emosional dan finansial jika diperlukan. Baik, pertanyaan yang kedua. Ada yang bisa memberikan pertanyaan? Ya, silakan Nak. Bila berdiri, besar suaranya. Pertanyaannya dari kelompok 2. Sebutkan salah satu ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Ada yang bisa menjawab kami? Siapa? Semua ada yang bisa menjawab dari kelompok 2? Iya. Dari kelompok 1 dulu, silakan jawab. Besar suaranya. Iya, betul sekali. Ada lagi kelompok lain yang bisa menjawab? Besar suaranya. Dari kelompok 4 dulu. Silakan. Iya, betul sekali. Jadi jawaban dari kelompok 1 dengan kelompok 4 sudah benar. Mari kita berikan dulu tepuk salut. Tepuk salut. Baik, kita lanjut. Ada yang bisa pertanyaan terakhir dari kelompok 3. Ada yang bisa? Dan pertanyaan terakhir, Hafiz, bagaimana Hafiz? Pertanyaannya. Orang tua kita di sekolah. Ulangi, dibesar suaranya nak. Siapakah pengganti orang tua kita di sekolah? Siapakah pengganti orang tua kita di sekolah? Ada dari kelompok lain yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab, siapakah pengganti orang tua kita di sekolah? Ada dari kelompok lain? Kenapa ini? Ada? Angkat tangannya yang bisa. Yang nomor 3. Yang nomor 3. Ada yang bisa? Tidak ada? Iya, siapa lagi? Silakan nak. Ya. Ya sudah. Jadi pengganti orang tua kita di sekolah adalah guru. Ada lagi jawaban? Ada lagi jawaban yang lain dari kelompok lain? Bisa menambahkan jawabannya? Ya, silakan kita dari kelompok 2 yang silakan ya. Silakan. Suaranya. Bagus sekali. Jadi pengganti orang tua kita adalah guru, karena guru itu akan selalu memberikan kita memberikan apa? Menunjukkan sikap yang baik atau sikap yang buruk? Menunjukkan sikap yang baik, ya, supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa pintar. Maka dari itu, selesailah pelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak sekalian, bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah wajib, karena orang tua merupakan segalanya bagi
bagi kita. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita, maka ada yang bisa di antara kalian untuk memberikan kesimpulan. Ada siapa yang bisa? Ya, silakan. Silakan ke depan untuk memberikan kesimpulan.